Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahiratul Ulia. Di sini saya sebagai calon konselor akan menjelaskan tentang bagaimana cara berpikir kritis ketika menghadapi klien atau konseling. Michelle Scriven dan Richard Paul mendefinisikan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses aktif dalam menganalisis informasi yang didapat, yang hasilnya dapat digunakan sebagai panduan untuk bertindak. Orang yang berpikir kritis itu akan selalu mengusahakan dirinya menyikapi sebuah informasi itu dengan rasional, masuk akal, dan empatik. Nah, lalu apa sih pentingnya dan mengapa saya sebagai calon konselor itu harus berpikir kritis? Nah, sebagai calon seorang konselor yang mana dunia saya nanti adalah menghadapi klien dengan latar belakang permasalahan yang berbeda, mungkin masalahnya ada yang gampang, ada yang minor, ada yang susah banget gitu ya. Maka penting sekali bagi saya untuk berpikir kritis agar bisa menghindari kesalahpahaman komunikasi, terus bisa menemukan bias kognitif yang menyesatkan, terus bisa memberikan argumentasi yang lebih baik, terus bisa mengasah penilaian saya terhadap permasalahan klien, juga bisa meningkatkan pengambilan keputusan saya dalam memberikan solusi yang terbaik bagi klien. Nah, lalu bagaimana sih cara berpikir kritis bagi seorang konselor? Mungkin ketika nanti saya menghadapi klien, saya harus bisa berpikir objektif atau seadil mungkin terhadap topik, isu, atau permasalahan si klien. Setelah itu saya harus bisa menganalisis faktor yang terlibat yang ada hubungannya dengan permasalahan si konseling. Setelah itu saya harus bisa mengidentifikasi kira-kira ada argumen apa yang bermunculan soal permasalahan si klien. Setelah itu juga saya harus menganalisis apakah argumen tersebut itu relevan enggak, nyambung atau enggak gitu ya. Tentunya sebelum menjadi seorang konselor nanti saya harus banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak literasi gitu, banyak-banyak diskusi tentang isu-isu terkini gitu ya, agar wawasan dan pengetahuan saya itu bertambah luas gitu, agar kedepannya nanti saya siap menghadapi konseling dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Nah, mungkin setelah mengidentifikasi, saya juga harus evaluasi lagi kira-kira argumen saya itu valid gak sih atau relevan gak sih dengan permasalahan si klien, dan bagaimana argumen atau point of view saya itu bisa memberikan solusi terbaik bagi klien. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai berpikir kritis sebagai calon konselor gitu ya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.